teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kami dari kelompok 3A ingin mempresentasikan hasil kerja kami terkait nutrition care proses pasien dengan luka bakar. Di mana dengan saya sendiri sebagai moderator dan teman-teman saya ada Anissa Yunita, Ilham Setiawan, Siti Nurhalija, dan Tesalonika Siringuringo. Okay, next. Next, ya. Oke. Untuk bagian asesmen akan dibacakan oleh Ilham. Kepada Ilham, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Cynthia. Di sini saya akan memaparkan mengenai asesmen dari kasus kami. Baik, untuk yang pertama domain antropometri, di sini sudah ada lila dan juga tinggi lutut untuk data yang tersedia di kasus. Nah, untuk lila sendiri yaitu 24 cm, kemudian tinggi lututnya 57 cm. Kemudian identifikasi masalah pada saat dihitung persen deviasi dari eh, yang tersedia dari WHO, ternyata status gizi pasien ini adalah kurang dengan klasifikasi dari Jelif and Jelif tahun 89. Kemudian untuk AD111 dengan tinggi badan estimasi menggunakan rumus Kamlea dan kawan-kawan akan hasil 7,65. Kemudian berat badan dan rumus Katerina dari RT 2020. Di sini rumusnya ada menggunakan tinggi lutut dan juga MUAC atau lila didapatkan hasil 59 kilo. Baik, untuk biokimia sendiri di sini ada natrium dengan identifikasi masalahnya adalah rendah, kemudian hemoglobinnya normal, trombositnya di sini normal, kemudian leukositnya ini tinggi ya karena adanya berkaitan dengan infeksi atau luka bakar yang pasien derita. Kemudian untuk fisik klinis sendiri, untuk penampilan keseluruhannya, pasien tidak mampu berjalan berkaitan dengan nyeri, kemudian kurus tinggi ya, karena tadi status gizinya adalah kurang, dan juga tinggi juga lumayan tinggi. Untuk ekstremitas atau menurun ya, karena adanya osteo di bagian kiri sehingga tidak mampu berjalan. Kemudian adanya komustio tersebut, maka aktivitas fisik pasien juga minimal gitu, karena tidak bisa berjalan dan juga telah dipasang kateter. Untuk kulit sendiri ada terbakar ya, kemudian untuk kemudian dihitung dengan Lund and Brother chart itu didapatkan 19% untuk burn injury area atau persen LPT luka bakar. Kemudian untuk vital sign tekanan darah sendiri di sini 150/80. Ini masuk ke dalam kategori sistolik terisolasi gitu karena sistoliknya tinggi namun diastoliknya masih normal. Kemudian vital sign respiratory rate ini 80 kali per menit, ini merupakan data yang normal, kemudian suhunya sendiri juga normal. Kemudian untuk dieteri sendiri, ini FA 2125 mengenai alergi dan pantangan makanan. Untuk data sendiri tidak ada, karena maksudnya tidak ada, pasien tidak memiliki pantangan dan juga alergi makanan. Kemudian riwayat aktivitas fisik, di sini pasien seorang pekerja bangunan ya, sehingga aktivitas fisik ini cenderung berat. Mengenai klien history, di sini umur pasien adalah 42 tahun, gendernya laki-laki, kardiovaskuler tadi ada hipertensi, kemudian integumentari yang mengenai kulitnya ini ada komustio dengan persen LPT luka bakarnya 19%, kemudian medical treatment telah dipasang kateter karena tidak mampu berjalan, kemudian pekerjaannya adalah seorang pekerja bangunan.
Dari beberapa asesmen yang sudah dilakukan, maka ini adalah diagnosis yang kami peroleh. Yang pertama adalah peningkatan kebutuhan energi berkaitan dengan hipermetabolik pada pasien luka bakar, ditandai dengan persen LPT luka bakarnya 19%. Kemudian peningkatan kebutuhan protein ya berkaitan dengan proeolisis yang merupakan ciri khas dari respon metabolik yang diderita oleh pasien luka bakar ditandai dengan persen LPT luka bakarnya 19%. Kemudian penurunan kebutuhan natrium berkaitan dengan peningkatan tekanan darah ditandai dengan hasil pemeriksaan fisik klinisnya tekanan darahnya 150 per 80 dengan kategori tinggi dan masuk kategori hipertensi sistolik terisolasi. Kemudian untuk diagnosis selanjutnya yaitu perubahan data laboratorium yang berkaitan dengan terjadinya inflamasi atau infeksi karena luka bakar serta gangguan elektrolit yang ditandai dengan nilai leukosnya tinggi karena ada infeksi tadi, kemudian juga natriumnya rendah yaitu 124 milimol per liter. Baik, untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada Cynthia. Baik, terima kasih Ilham. Selanjutnya ada intervensi. Untuk terapi dietnya sendiri, di sini kami pakai jenis diet luka bakar dan diet garam rendah 3. Dengan tujuan dietnya itu mempercepat penyembuhan jaringan yang rusak, mencegah terjadinya keseimbangan nitrogen yang negatif, mencegah terjadinya gejala-gejala kekurangan zat gizi mikro, kemudian membantu menghilangkan retensi garam atau air dalam jaringan tubuh dan tekanan darah pasien. Di mana syarat dan prinsip dietnya ini memberikan makanan dalam bentuk makanan biasa yang kebutuhan energinya dihitung dengan pertimbangan kedalaman dan luas luka bakar yaitu 2.653 kilokalori. Dan proteinnya itu 1,8 gram per kilo, BB 1,8 gram per kilo per hari, dengan lemak sedang yaitu 1,5 gram per kilo dan karbohidrat by difference dengan kebutuhan 363,1 gram, sekitar 6,3 gram kilogram per hari. Kemudian vitamin juga diberikan atas angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk membantu mempercepat penyembuhan. Dengan preskripsi dietnya itu, yang pertama pemberian makanan dapat dimulai sesudah fase akut terlewati. Kemudian pilih bahan makanan yang mudah dilumatkan seperti ikan, tahu tempe, sayur yang mudah dilumatkan seperti wortel, labu siam, lobak, pepaya, dan lain-lain. Kemudian juga bisa diberikan pemberian susu kedelai, kacang merah, dan kacang hijau. Untuk memberikan glutamin dan arginin yang terdapat dalam produk kacang-kacangan, khususnya kacang merah. Kemudian juga yang terakhir, gunakan santan sebagai bahan untuk menggurihkan makanan, karena santan terkenal dengan asam lemak jenuh untuk menambah kandungan protein. Kemudian minum banyak untuk mengencerkan darah, misalnya 1 gelas air mineral setiap 2 hingga 3 jam sekali. Dan untuk menghindari keletihan setelah sembuh dari trauma luka bakar, pasien dianjurkan agar makan sedikit-sedikit tapi sering, dengan bentuk makanan biasa dan rute makanan oral. Next, Ninja. Untuk terapi edukasinya sendiri, dengan rencana konsultasi dengan sasaran pasien dan keluarga di rumah sakit dengan permasalahan luka bakar dan hipertensi. Tujuan diberikannya terapi edukasi ini untuk memberikan motivasi kepada pasien untuk meningkatkan asupan makan yang diberikan. Kemudian harus lebih mematuhi diet yang diberikan dengan metode konseling dan tanya jawab. Adapun media alat bantunya ada leaflet dan food model dengan materi luka bakar, hipertensi, dan bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Untuk perhitungan kebutuhannya sendiri yaitu didapat energi dengan 2.653 kilokalori, lemaknya itu 1,5 dikali berat badannya yaitu 57, lalu dibagi 9 dan didapat 783 kilokalori. Untuk proteinnya, kami menggunakan 1,8 dikali dengan berat badan, yang didapat hasilnya itu 417, lalu dipecah lagi dengan NPC, yaitu 1:133, di mana targetnya itu 1:120 sampai 150.
Kemudian untuk karbohidratnya kami menggunakan karbohidrat by difference, di mana TEE dikurang dengan energi protein ditambah energi lemak, yang hasilnya itu 363,1 gram. Next, Lija. Untuk Monef akan dibacakan oleh Liza. Kepada Liza, saya persilakan. Baik, untuk Cynthia, mohon maaf, si Lizanya ada kendala terkait dengan share screen ya, jadi saya izin untuk membantu. Untuk monitoring dan evaluasinya sendiri, di sini antropometrinya dengan menggunakan pengukuran nilai ya, karena pasien sendiri tidak dapat untuk baring, maksudnya dalam artian tidak dapat berdiri untuk pengukuran berat badan gitu. Maka untuk penentuan status gizinya menggunakan pengukuran nilai dengan waktu setiap hari, targetnya adalah status gizi normal. Kenapa setiap hari? Karena di sini adalah untuk mendeteksi dini gitu apabila terjadi malnutrisi dapat tertangani dengan cepat gitu. Untuk biokimia sendiri, beberapa biokimia ini tadi ada yang rendah dan ada juga yang normal dan ada juga yang tinggi. Maka dari itu di situ juga akan dipantau terus gitu bagaimana perkembangannya. Untuk waktunya sendiri di situ kami sesuai anjuran dokter, kemudian targetnya adalah beberapa biokimia ini masuk ke dalam kategori normal gitu untuk hasilnya. Untuk fisik klinisnya sendiri di sini tekanan darah tadi tinggi ya. Kemudian untuk waktunya adalah setiap hari. Kemudian targetnya adalah tekanan darahnya mencapai normal. Kemungkinan untuk fisik klinisnya ini kami mengambil dari data medical record yang dilakukan oleh seorang perawat. Untuk dieterinya sendiri akan kami juga lakukan monef karena ini adalah concern dari kita gizi. Maka dari itu untuk parameternya asupan makanan, maka waktunya itu setiap hari dipantau, kemudian dengan targetnya pasiennya dapat memenuhi atau dapat menghabiskan makanannya 80% dari lebih dari 80% kebutuhan energinya. Baik, saya kembalikan kepada Cynthia. Baik, terima kasih Ilham. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Tessa. Kepada Tessa, saya persilakan. Baik, saya akan mempresentasikan bagian menu. Untuk makan pagi sendiri ada nasi putih, rendang sapi dan sayur bening. Selingan pagi ada kue wis isi kacang merah dan jus alpukat. Untuk makan siang sendiri ada nasi putih, ayam bacem, dan sayur bening. Selanjutnya, nah untuk selingan sore ada sandwich telur. Untuk makan malam ada nasi putih, salmon bumbu kuning, dan sayur labu bening, dan ada susu kedelai. Dan untuk total keseluruhannya dapat kita lihat untuk energi 2.634,2 dengan total kebutuhan 2.653 dengan persen asupan 99,29% dengan kategori baik. Untuk protein sendiri 104,1 dengan total kebutuhan 104,9 dengan persen asupan 99,77% dengan kategori baik. Nah, untuk lemak sendiri ada 83,8 dengan total kebutuhan 87 dengan persen asupan 96,32 dengan kategori baik. Dan untuk karbohidratnya sendiri 361,9 dengan total kebutuhan 363,1 dengan persen asupan 99,86% dengan kategori baik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, berikutnya itu ada analisis intervensi sebenarnya, cuman di PPT belum ketinggalan untuk dimasukkan. Di mana analisis intervensinya sendiri itu luka bakar merupakan salah satu rasa nyeri yang sangat hebat yang dialami seseorang, yaitu rasa nyeri yang diakibatkan kalau terbakar. Sewaktu kejadian luka bakar terjadi rasa sakit yang sangat hebat karena ujung-ujung dari saraf rusak sehingga menimbulkan rasa sakit yang terus-menerus. Luka bakar dapat disebabkan oleh panas, kimia, listrik, cahaya, atau radiasi, di mana luka bakar sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kematian. Selain teknik pengobatan dan perawatan luka bakar yang baik, pasien luka bakar juga membutuhkan nutrisi yang baik untuk mendukung penyembuhannya. Gangguan nutrisi pada pasien yang dirawat dapat disebabkan karena keadaan penyakit penderita, atau dapat juga disebabkan kurangnya perhatian petugas kesehatan.
Pemberian nutrisi bukan saya sekedar memberi makan, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan gizi bagi penderita. Dengan demikian, kerjasama antara tenaga kesehatan sangat dibutuhkan, terutama ahli gizi, agar makanan dihidangkan sesuai dengan kebutuhan pasien menurut Fitria 2016. Kemudian untuk menurut WHO, hipertensi dikenal sebagai tekanan darah tinggi yang merupakan suatu kondisi di mana pembuluh darah terus-menerus meningkatkan tekanannya. Untuk kasus ini, pasien diberikan diet luka bakar dan diet rendah garam 3. Diet luka bakar adalah suatu tindakan untuk mempercepat penyembuhan dan mencegah terjadinya gangguan metabolik, serta mempertahankan status gizi secara optimal selama proses penyembuhan oleh pasien luka bakar dengan maksud mempercepat penyembuhan. Kemudian diberikan diet rendah garam juga dengan tujuan meningkatkan asupan zat gizinya, mempertahankan status gizi agar tetap normal, kemudian menurunkan nilai kolesterol total agar mencapai normal dan menurunkan tekanan darah pasien agar mencapai normal melalui pemberian diet garam rendah. Kemudian untuk bahan makanan dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk pasien ini adalah bahan makanan yang dianjurkan merupakan semua bahan makanan sumber energi dan protein seperti susu, telur, daging, ayam, dan keju, serta gula pasir dan sirup. Kemudian bahan makanan yang tidak dianjurkan yaitu bahan makanan hiperalergik seperti udang, dan lain-lain. Itu saja hasil presentasi dari kelompok 3. Kepada teman-teman dari kelompok B2 ya, yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, Sin. Baik, silakan. Tadi entah aku yang nggak dengar atau gimana, mau tanya, diet yang diberikan itu diet apa ya? Terus bentuk makanan yang diberikannya makanan biasa? Tahu apa? Kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Cindy. Diet yang kami berikan ini diet luka bakar dan diet rendah garam dan diet garam rendah 3. Bentuk makanan itu makanan biasa, Cindy, karena dia nggak ada gangguan untuk kesulitan menelan juga. Apakah sudah jelas, Cindy? Oh ya, makasih ya, Sin. Sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, saya rasa cukup karena tidak ada lagi yang ingin bertanya. Akan saya akhiri. Demikianlah si presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada teman-teman, jangan dulu keluar, kita ambil momen dulu ya untuk disertakan di laporan. Oke. Sampai. Kepada teman-teman yang lain, silakan on-cam dulu sebentar saja. Dihitung ya.
Oke, baik. Baik, langsung saja ya. Dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 2A untuk ininya ya, Pak.